saya akan memaparkan materi mengenai pendahuluan untuk penipuan komputer. Penipuan komputer adalah kejahatan dunia maya dan tindakan menggunakan komputer untuk mengambil atau mengubah data elektronik, atau untuk bisa melakukan pemanfaatan komputer dan sistem yang melanggar hukum. Karena sistem informasi akuntansi tumbuh lebih kompleks, untuk memenuhi kebutuhan informasi yang meningkat, perusahaan menghadapi resiko yang semakin besar bahwa sistem mereka dapat dikompromikan. Ada 4 jenis ancaman sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bencana alam dan politik. Bencana alam yaitu seperti banjir, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya. Sedangkan bencana politik berupa perang atau serangan teroris. Yang kedua, malfungsi perangkat lunak dan peralatan. Kegagalan perangkat keras atau lunak, kesalahan atau bug, listrik padam, dan sistem operasi yang mogok. Yang ketiga, perbuatan tidak disengaja, yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang kurang terlatih atau tidak diawasi. Kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja, misalnya adanya data yang hilang, salah, atau rusak. Dan yang keempat, tindakan yang disengaja atau komputer fraud. Misalnya sabotase, korupsi laporan keuangan, penyalahgunaan dan penipuan komputer berupa serangan, rekayasa sosial, malware, dan lain-lain. Adapun secara umum ada 2 jenis penipuan yang penting bagi bisnis, yaitu yang pertama, penyelewengan aset atau penipuan karyawan merupakan pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Dan yang kedua, penipuan laporan keuangan atau penipuan manajemen adalah tindakan yang disengaja atau sembrono, baik karena tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Di sini saya akan menjelaskan siapa yang melakukan penipuan. Nah, di sini ada 2 pihak yang melakukan penipuan, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal ini merupakan pihak luar yang ingin mencari suatu informasi rahasia dari sebuah perusahaan. Pengandaian yang ada di dalam organisasi biasanya untuk melindungi aset perusahaan yang dapat mempersulit pihak luar untuk mencari sesuatu informasi dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pihak internal ini merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Pihak-pihak inilah yang terkadang lebih banyak melakukan penipuan ataupun kecurangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa terjadinya penipuan. Nah, di sini terdapat 3, yaitu tekanan, rasionalisasi, dan peluang. Nah, tekanan ini terdiri dari 3. Yang pertama, tekanan keuangan yang sering memotivasi penipuan, penyelewengan oleh karyawan. Contohnya, tekanan tersebut termasuk hidup di luar kemampuan seseorang, kerugian finansial yang besar, atau utang pribadi yang tinggi. Seringkali pelaku merasa tertekan, tidak dapat dibagi atau dipercaya bahwa penipuan adalah jalan keluar yang terbaik pada situasi sulit tersebut. Nah, selanjutnya jenis tekanan kedua adalah emosional. Banyak penipuan karyawan dimotivasi oleh keserakahan. Beberapa karyawan beralih ke penipuan karena memiliki perasaan dendam yang kuat atau percaya bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Kemudian yang ketiga, gaya hidup seseorang. Orang tersebut mungkin memerlukan dana untuk mendukung kebiasaan buruknya. Misalnya, kebiasaan buruk contohnya itu seperti berjudi atau mendukung kecanduan narkoba atau alkohol. Kemudian penyebab kedua itu rasionalisasi. Hal ini memungkinkan pelaku untuk membenarkan perilaku mereka. Kemudian yang ketiga itu adanya peluang. Nah, kondisi ini atau situasi ini yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Nah, membuat standar tertentu dapat mengurangi potensi terjadinya komputer fraud dan kerugian yang dihasilkan. Yang pertama itu membuat komputer fraud lebih jarang terjadi dengan cara memperkerjakan dan memberhentikan karyawan dengan semestinya, mengelola dan menelusuri keamanan software, adanya perjanjian kerahasiaan kerja, tersosialisasinya standar keamanan, dan
mengatur para pegawai yang merasa tidak puas. Yang kedua itu meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Dengan cara yang pertama mengembangkan sistem pengendalian internal, adanya pemisahan atau pembatasan tugas karyawan, dan diberlakukannya pengambilan cuti wajib maupun rotasi pekerjaan. Mengendalikan data yang sensitif dan adanya pengamanan sistem maupun saluran informasi. Meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan. Membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data, dan menginskripsi data dan program. Yang ketiga itu memperbaiki metode deteksi dengan cara melakukan audit secara berkala, adanya konsultan atau pengawas khusus, mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus, mengendalikan data yang sensitif, mengendalikan komputer laptop, dan mengawasi informasi hacker. Dan yang keempat yaitu mengurangi kerugian akibat komputer fraud dengan cara menggunakan jaminan asuransi dan adanya penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Saya akan jelaskan dan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang serangan komputer dan penyalahgunaan. Serangan komputer dan penyalahgunaan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hacking atau peretasan. Hacking atau peretasan adalah akses yang tidak sah, modifikasi, atau penggunaan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian yang kedua ada social engineering atau rekayasa sosial. Social engineering adalah teknik, biasanya trik psikologi, untuk mendapatkan akses data atau informasi yang sensitif dan digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem atau lokasi yang aman. Yang ketiga ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Jenis-jenis serangan komputer. Yang pertama ada botnet atau jaringan robot. Botnet adalah jaringan kuat dari komputer yang dibajak yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Kemudian yang kedua ada serangan denial of service atau DOS. Serangan denial of service adalah permintaan mengalir secara konstan yang dibuat ke web server, biasanya melalui botnet yang menguasai dan menutup layanan. Yang ketiga ada spoofing atau penipuan. Spoofing ini membuat komunikasi elektronik seolah-olah itu berasal dari sumber yang resmi atau asli yang terpercaya untuk memikat penerima dalam menyediakan informasi. Ada beberapa jenis-jenis spoofing atau penipuan. Yang pertama, email spoofing. Yang kedua, color spoofing. Yang ketiga ada IP address spoofing. Yang keempat ada address resolution protocol atau ARP spoofing. Yang kelima ada SMS spoofing. Yang keenam ada web page spoofing, dan yang ketujuh ada DNS spoofing. Serangan hacking. Yang pertama ada cross-site scripting, adalah kerentanan di halaman web dinamis yang memungkinkan penyerang untuk melewati mekanisme keamanan browser dan menginstruksikan browser korban untuk mengeksekusi kode, mengira itu berasal dari situs web yang diinginkan. Yang kedua ada buffer overflow. Serangan ini terjadi karena data dikirim melebihi kapasitas komputer yang menyebabkan instruksi program yang akan hilang dan digantikan dengan instruksi penyerang. Yang ketiga ada SQL injection. SQL injection yaitu kode berbahaya dimasukkan ke dalam tempat query atau pertanyaan ke sistem database. Yang keempat, man in the middle. Serangan ini mendapatkan seorang hacker di antara klien dan host dan memotong lalu lintas jaringan di antara mereka. Jenis-jenis serangan hacking lainnya itu ada password cracking, wardia link, breaking, data deep-link, dan yang terakhir kebocoran data. Jadi, materi yang akan saya bawakan adalah mengenai rekayasa sosial. Lalu, apakah definisi dari rekayasa sosial itu sendiri? Nah, jadi rekayasa sosial atau biasa disebut dengan trik psikologis merupakan trik yang biasanya digunakan agar orang-orang mau mematuhi keinginan pelaku yang bertujuan untuk mendapatkan akses fisik ataupun logis ke sebuah bangunan, komputer, server, ataupun jaringan, serta biasanya digunakan untuk mendapatkan data rahasia lainnya. Nah,
Adapun isu atau teknik rekayasa sosial antara lain yang pertama ada pencurian identitas, yaitu mengambil identitas seseorang biasanya dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi, misalnya nomor rekening bank ataupun kartu kredit. Yang kedua ada posing, adalah menciptakan bisnis yang terlihat seperti sah lalu mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirimkan barang yang dijual tersebut. Yang ketiga ada phishing, adalah aksi yang mengirimkan pesan elektronik seolah-olah seperti dari perusahaan yang sah, lalu meminta informasi atau verifikasi dari target tersebut. Lalu biasanya mereka akan memberikan sebuah peringatan mengenai konsekuensi negatif apabila permintaan yang tadi mereka minta tadi tidak dipenuhi. Setelah mendengar definisi, isu, serta teknik dari rekayasa sosial, lantas bagaimanakah cara untuk meminimalisirkan rekayasa sosial tersebut? Nah, berikut ada beberapa tips yang dapat kita ikuti. Yang pertama, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika kalian memiliki akses administrasi. Yang kedua, jangan memberikan informasi yang sensitif melalui telepon ataupun email. Yang ketiga, jangan pernah memberikan kata sandi dari akun-akun yang kita miliki. Jadi, intinya kita harus tetap waspada mengenai informasi-informasi pribadi yang kita punya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan dari 6 jenis malware. Pertama yaitu virus komputer. Paling umum dan dikenal oleh semua orang adalah virus yang merupakan jenis malware yang ketika dieksekusi mampu menggandakan diri dengan mengaplikasi program komputer lain dan memasukkan kode mereka sendiri. Ketika replikasi ini berhasil, area yang terkena kemudian dikatakan terinfeksi. Kedua, Trojan horse. Trojan horse atau Trojan adalah malware apapun yang menyesatkan pengguna dengan berpura-pura menjadi program yang valid atau sah. Istilah malware ini berasal dari cerita Yunani kuno tentang kuda Troya yang menipu dan menyebabkan jatuhnya kota Troy. Cara kerja Trojan umumnya menyebar dengan rekayasa sosial seperti phishing. Yang ketiga yaitu rootkit. Rootkit adalah kumpulan malware yang dirancang untuk memberikan akses tidak sah ke komputer atau perangkat lunaknya yang sering menutupi keberadaannya atau keberadaan perangkat lunak lainnya. Yang keempat, ransomware. Ransomware adalah bentuk malware yang dirancang untuk menolak akses ke sistem komputer atau data hingga tebusan dibayarkan. Yang kelima yaitu adware. Adware adalah jenis spyware yang dirancang untuk memasang iklan di layar Anda seringkali ditemukan di browser web atau pop-up. Dan yang keenamnya terakhir yaitu spyware. Selanjutnya adalah malware yang disebut spyware yang mampu mengumpulkan informasi tentang seseorang atau perusahaan terkadang tanpa sepengetahuan mereka dan mengirimkan informasi tersebut ke penyerang tanpa persetujuan korban. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyempatkan menonton hasil presentasi kami. See you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.